Baik Bapak Ibu, Aida lanjutkan ke materi setelahnya ya, yaitu tentang modular aritmetik, yaitu biasa kita kenal bahasa Indonesianya yaitu kekongruenan. Nah, di bab modular aritmetik atau kekongruenan ini ada satu persepsi yang diangkat oleh buku ini, yaitu berupa soal cerita. Nah, persepsi ini juga bisa kita sampaikan terlebih dahulu untuk menjadi daya tarik ke bab ini gitu ya. Untuk soalnya adalah pada hari Sabtu pada tanggal 29 Maret lahir seekor anak anjing. Saya diberitahu bahwa saya tidak dapat memelihara anak anjing itu di rumah sampai setidaknya 56 hari setelah kelahirannya. Pada hari dan tanggal berapakah saya bisa membawa anak anjing itu pulang dengan saya? Bisakah saya mendapatkannya tepat waktu untuk diberikan kepada saudara perempuan saya untuk hadiah ulang tahunnya pada 6 Juni? Jelaskan bagaimana Anda menemukan jawabannya. Tentunya, Anda bisa melakukan masalah ini dengan melihat kalender dan menghitung 56 hari jika kamu tahu, gitu kan. Nah, selanjutnya, aritmatika modular. Fokus dari bagian selanjutnya ini yang akan memperluas tadi kita dengan memeriksa dasar-dasar aritmatika modular yang diaplikasikannya signifikan dan mempengaruhi kita setiap hari. Kita mulai dengan memeriksa bagaimana aritmatika modular diterapkan dalam keamanan data, yaitu seperti keamanan data pada kartu kredit. Kapan Anda membeli secara online, sistem keamanan sangat penting bagi kesejahteraan negara kita dan sebagian besar berbasis pada aritmatika modular. Kita mulai dengan masalah yang di sekolah yang biasa kita jumpai, yaitu di contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan rekreasi di alam. Nah, biasanya ketika kita ingin rekreasi di sekolah, biasanya anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ada kelompok A sampai dengan kelompok H. Nah, ketika ada dari kelompok A sampai kelompok H, pasti anak itu diurutkan kan dari 1 sampai dengan 8 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, dan Anda meminta mereka dan ibu bapak meminta anak murid untuk menentukan kira-kira angka 283 ini berada di mana, di kolom yang mana atau di grup yang mana. Nah, solusinya siswa bermain dengan ini dengan segera menyadari polanya, bahwa setiap baris atau setiap kelompok memiliki 8 grup, ada 8 kelompok kan tadi, dapat 8 grup angka berurutan di dalamnya. Jadi, untuk mencari di kolom mana 283 itu, Anda bagi aja gitu. Anak akan membagi 283 itu ke angka 8. Dan Anda sisanya akan memberitahu Anda di kolom mana Anda berada. Jika sisa 1, maka adanya di kelompok A. Nah, kalau sisa 2 berarti kelompok B. Begitu juga seterusnya. Saat 283 dibagi 8, maka sisanya ada 3. Maka 283 ini terletak di kolom C. Gitu ya. Nah, kita masuk lagi ke contoh soal 2.39, yaitu pada tanggal 4 September saya membeli polis asuransi dan itu bertepatan pada hari Senin. Kebijakan polis akan diupdatekan jika sampai 45 hari penuh telah berlalu. Saya ingin tahu bahwa hari apa dan tanggal berapa itu terjadi. Jadi pada tanggal berapa dan hari apa polis asuransi yang tadi dibeli bisa aktif, gitu kan. Solusinya adalah kita hanya perlu menyadari bahwa setiap 7 hari kita berada pada hari Senin. Jadi, jika kita membagi 45 dengan angka 7, kita mendapatkan sisa 3. Dengan demikian, hari kebijakan mulai berlaku adalah 3 hari dari hari Senin. Kenapa dari hari Senin? Karena tadi kita uh, membeli asuransinya di hari Senin kan. Jadi kalau Senin ketemu Senin kan berarti 7 gitu kan. Kalau ada sisa, karena ada sisanya 3 hari, berarti 3 hari dari hari Senin, yaitu hari Kamis.
itu jatuh pada tanggal 19 Oktober. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah, kedua contoh yang tadi 2.38 dan 2.39 menggunakan sistem modular atau jam. Dalam sistem seperti itu, file sisa adalah hal yang terpenting. Mereka disebut dengan sistem jam karena mereka memodelkan jam. Maka untuk misalnya jika sekarang jam 2 dan kita ingin tahu jika 50 jam dari sekarang itu jam berapa, kita cukup sadari bahwa setiap jam itu ada 12 jam kan. Kita berada pada waktu yang sama dengan mengabaikan AM atau PM-nya. Sederhana, bagi 50 dengan angka 12. Untuk mendapatkan kita mendapatkan angka 4 kan di kelompok 12 dan mendapatkan sisa 2. Sisanya memberitahu kita berapa banyak jam setelah waktu mulai. Jadi 50 jam dari sekarang adalah jam 4. Karena tadi 50 dibagi 12 hasilnya 4 kan. Nah, sisanya 2. Nah, 2 jam setelah jam 2 kan adalah jam 4. Nah, sekarang setelah kita memahami konsepnya, kita sampai pada analisis matematika abstrak. Misalnya, A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah positif. Maka A kongruen dengan B modular M. Jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi dengan M. Jadi, notasinya seperti ini. A kongruen B modular M. Dibacanya adalah A kongruen dengan B modular M. Contohnya, 12 kongruen 19 modular 7 karena keduanya menyisakan sisa 5 jika dibagi 7. Misalnya kita masukkan 12 dibagi 7 hasilnya 1, sisanya 5 ya kan. 19 dibagi 7 sama 2, sisanya 5. Jadi keduanya ini menyisakan angka 5 jika dibagi angka 7 gitu. Ada cara lain untuk mengetahui apakah dua bilangan memiliki sisa yang sama bila dibagi dengan M tanpa melakukan divisi seperti tadi. Hasil itu berguna untuk memberikan dalam teorema berikut ini. Nah, teorema 2.40. A kongruen B modular M jika dan hanya jika A dikurangi B habis dibagi N. Buktinya, jika dan hanya jika adalah argumen yang berlaku dua arah. Jadi untuk membuktikan teorema ini, kita harus membuktikan dua hal, yaitu dua arah. Yaitu yang pertama, jika A kongruen B modular M, maka A dikurangi B habis dibagi M. Ya kan? Dan yang kedua, kalau tadi arah ke kanan, sekarang arah ke kirinya. Nah, kita balik. Jika A dikurangi B habis dibagi M, lalu A kongruen B modular M. Pernyataan pertama menunjukkan dengan panah ke kanan, sedangkan pernyataan kedua ditunjukkan dengan panah ke kiri. Nah, untuk pembuktian teorema 2.40 ini saya rasa sudah dipelajari di semester 1 kemarin, yaitu aljabar abstrak. Untuk mengingatnya kembali, mangga kepada Bapak Ibu untuk bisa melihat dan buka kembali catatan di semester 1 tentang modular ini. Nah, saya lanjut. Konsep kekongruenan bilangan dikembangkan berdasarkan konsep bahwa setiap bilangan bulat positif A dapat dinyatakan sebagai A sama dengan KM ditambah B, atau A dikurang B sama dengan KM, dengan B bilangan bulat pada interval 0 lebih kecil sama dengan B, lebih kecil sama dengan K, dan M bilangan bulat. Dalam hal ini, Bapak Ibu dianggap sudah memahami sifat-sifat keterbagian bilangan bulat, konsep faktor persekutuan, dan relatif prima gitu ya. Saya hanya membacakan kembali saja yang sudah Ibu bacakan di pembuktian yang Bapak Ibu sudah buka. Contohnya, kita masuk ke contoh 43 kongruen 75 modular 6. Apakah ini benar? Jadi untuk melihat apakah 43 dan 75 adalah modular kongruen 6, kita hanya perlu menguranginya untuk mendapatkan angka 32, ya kan? Kan tadi kan adalah A kongruen B modular M, maka A dikurang B itu akan habis dibagi M, ya kan? Nah, sekarang untuk mengetahui apakah ini 43 dan 75 ini modular di 6, maka Bapak Ibu tinggal
menguranginya saja. Jadi 75 dikurangi 43 hasilnya 32, dibagi dengan 6 bisa atau tidak. Nah, karena 32 tidak habis dibagi 6, mereka tidak kongruen di modular 6. Artinya, mereka memiliki sisa yang berbeda bila dibagi dengan angka 6, gitu kan. Berikut adalah beberapa hubungan yang benar saat bekerja dengan modular. Kita masuk ke teorema 2.41. Jika A kongruen B modular M dan C kongruen D modular M, maka yang A ditambah C kongruen B ditambah D modular M, yang B, A dikurangi C kongruen B dikurangi D modular M, yang C, AP kongruen dengan BP modular M untuk sembarang bilangan bulat P, yang keempat, AC kongruen dengan BD modular M, ya, dan yang E, yaitu A pangkat N dan kongruen dengan B pangkat N modular M untuk sembarang bilangan bulat positif N. Nah, untuk pembuktian ini juga, mangga Bapak Ibu sekalian bisa dibuka catatannya kembali di semester kemarin di bab modular. Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasi enskripsi RSA. Yang pertama, aplikasi aritmatika modular yang tadi kita udah bahas. Yang tadi sudah kita bahas. Yang agak canggih dan sangat penting adalah enskripsi RSA. Misalnya, kita ingin mengirimkan informasi ke pihak lain, tetapi kita ingin informasi itu aman dari orang lain yang mungkin tertarik dengan informasi itu. Contohnya, saat Anda menggunakan kartu kredit untuk membeli sesuatu secara online dari katakanlah Shopee, yang perlu Anda buat yakni bahwa tidak ada orang luar yang bisa mengaksesnya. Cara melakukannya adalah dengan enskripsi RSA ini. Nah, enskripsi RSA ini merupakan pengaplikasian dari aritmatika modular, itu kan? RSA adalah singkatan dari penemuh metode ini, yaitu Ron Rivest Adi Shamir dan Leon Adelman. Metode ini sangat luar biasa aman dan baru ditemukan pada tahun 1977. Dalam enskripsi RSA, setiap digit nomor kartu kredit diubah atau dienskripsi, sehingga nomor yang dikirimkan tidak terlihat seperti nomor aslinya. Saat pesan terenkripsi adalah terkirim, penerima harus memiliki kunci untuk mendeskripsikan pesan yang Anda kirim dan mendapatkan kembali pesan asli Anda nomor kartu kredit. Metodenya sederhana untuk diterapkan dan hampir tidak mungkin untuk dikompromikan. Menemukan kunci yang mendeskripsikan kode membutuhkan pemfaktoran bilangan yang sangat besar. Bahkan komputer paling canggih tidak dapat melakukannya secara real time. Berikut ini mencoba merangkum cara kerja metode enskripsi dan deskripsi. Kami akan tidak memberikan rincian lengkap tentang mengapa metode tersebut bekerja, tetapi menjelaskan bagaimana ide-ide tersebut digunakan dalam bagian ini, dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya, kita ambil misal, kita akan menangani kasus di perusahaan yang menggunakan perangkat lunak enskripsi RSA. Kita dapat memesan beberapa materi untuk kelas kita menggunakan kartu kredit. Bagaimana cara mengamankannya? Nah, cara kerja metode enskripsi dan deskripsi yang pertama yaitu software RSA memilih dua bilangan prima, yaitu bilangan P dan bilangan Q, dan bilangan E yang relatif prima terhadap angka Pi sama dengan dalam kurung P dikurang 1, dalam kurung Q dikurang 1. Biasanya P dan Q dianggap sebagai bilangan prima besar, meskipun di kita nanti contoh ilustrasi di bawah ini akan memilih angka-angka yang kecil. Huruf E digunakan untuk mewakili eksponen enskripsi. Nah, yang kedua, perangkat lunak menemukan bilangan D lebih kecil dari N. N itu sama dengan P dikali Q yang di atas. Sehingga E kali D kongruen 1 modelar dengan Pi yang ini. Ini selalu bisa selesai. Dan jumlah seperti itu dapat ditemukan oleh algoritma Euclid.
D adalah untuk deskripsi eksponen. Nah, yang ketiga, nomor kartu kredit dinotasikan sebagai C, dilambangkan C. Dinaikkan kekuatan enskripsi itu tadi eksponen enskripsi. Hasil modular PQ dikirim. Kita panggil pesan yang dihasilkan. Nah, pesan yang dihasilkan ini kita lambangkan sebagai S untuk dikirim. Yang keempat, untuk mendapatkan kembali nomor kartu kredit asli C, kami meningkatkan pesan terkirim S ke eksponen deskripsi D dan ambil hasil modular PQ. Kita akan mendapatkan kembali nomor kartu kredit kita yang asli. Mari kita ilustrasikan dengan beberapa angka kecil sebagai berikut. Nah, kita masuk ke contoh pengaplikasian RSA. Contoh 2.44. Yang pertama, mari kita bayangkan bahwa kartu kredit kita hanya memiliki satu angka, yaitu angka 9. Nah, kita ingin mengenkripsinya. Begitu kita memilih bilangan prima, yaitu kan tadi yang awal itu kita harus pilih dua bilangan, yaitu P sama Q. Nah, kita pilih P-nya misalnya kita pilih 5 dan Q-nya misalnya kita pilih 7. Dan kemudian memilih bilangan E. Bilangan E itu yang relatif prima untuk dimasukkan ke dalam rumus ini. Ya kan? P sama dengan dalam kurung P dikurang 1, tutup kurung, dalam kurung Q dikurang 1, tutup kurung. Nah, berarti P sama dengan P-nya kita masukin. 5 dikurang 1, dikali Q dikurang 1, berarti 7 kurang 1. 5 kurang 1, 4, 7 kurang 1, 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, habis itu, yang nomor 2, sekarang kita temukan D. D itu katanya harus lebih kecil dari N. Dan N itu dihasilkan dari P dikali Q. Maka N itu P-nya 5, Q-nya 7. Berarti 5 kali 7 sama dengan 35. Maka di sini D-nya harus lebih kecil daripada N. Daripada 35. Sehingga ED kongruen 1 modular pi. ED kongruen 1 modular pi-nya 24, ya kan? Perhatikan bahwa 24 adalah pi ini dari sini. Nah, D sama dengan 5 karena ED sama dengan 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kongruen dengan 1 modular 24. Menurut teorema 2.40, jika A kongruen B modular F, maka A dikurangi B habis dibagi F. Jadi kenapa ini D-nya 5? Karena E-nya tadi 5. Ya kan? E-nya 5 nih. Maka kan E-nya 5 dikali D sama dengan kongruen 1 modular 24, ya kan? Nah, habis itu karena dari teorema 2.40, jika A kongruen B modular M, maka A dikurangi B habis dibagi M. A-nya di sini kan 5, dikurangi B-nya kan 1, ya kan? Berarti kan A-nya ini kan 5D dikurang 1 harus habis dibagi M, maka D-nya itu angka berapa? Nah, tinggal kita inikan aja, operasikan. Nah, diketahui bahwa D-nya adalah 5. Yang nomor 3, sekarang kita ambil pesan asli kita C sama dengan 9 dan naikkan ke E, daya dan hitung hasilnya. Modular 35. 35 adalah P. Nah, sekarang kita ambil pesan asli kita C. Kan C-nya 9 kan? Nomor kartu kreditnya kita ibaratkan kan tadi 9. Dan naikkan ke E. Daya dan hitung hasil modular 35. 35 ini dari P dikali Q, ya kan? Kita tahu bahwa 9 itu dari nomor kartu kreditnya, pangkat 5 itu dari E-nya, kongruen 4 modular 35. Nah, jadi 4 itu adalah pesan terkirim S. Nah, untuk mencari 4 itu caranya sama kayak yang tadi, gitu kan? Nah, yang nomor 4, sekarang untuk menemukan pesan asli, kita menaikkan pesan terkirim 4 ke eksponen deskripsi 5. Ya kan? Dan menghitung hasil modular 35.
kami mendapatkan 4 pangkat 5 yang merupakan kongruen dari 9. 9 yaitu dari ini nomor kartu kredit yang aslinya modular 35. Nah, dengan demikian pesan aslinya atau nomor kartu kreditnya bisa kita lihat lagi gitu. Gitu. Bapak Ibu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang enskripsi RSA dan modular ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut ke materi setelahnya.